Halo teman-teman. Oke, sekarang ini bagian ketiga. Setelah kita berhenti sekitar setengah jam di rest area Sial Tanjung Malim ini, kita akan lanjut perjalanan lagi menuju utara. Ini adalah rute yang akan kita lewatin. Kira-kira seperti ini. Nah, ini animasinya jalan yang kita laluin menuju utara dan sebelum berhenti lagi. Jadi saya berhenti di rest area Tapah namanya setelah menempuh 64 km. Nah, di rest area ini ketemu ini ada mobil yang aneh nih, platnya plat Thailand. Itu dia. Yang istimewanya lagi yaitu 2,8 V. Jadi ini adalah diesel. Ya, kita langsung menuju jalan tol utara. Kita akan gaspol merge dengan lalu lintas utama. Speed video ini sama seperti sebelumnya udah dinaikkan menjadi 2 kali lebih cepat. Jalan ini saya melakukan akselerasi karena ini mobilnya cepat-cepat, jadi kita gaspol. Nah, begitu saya masuk di jalur paling kiri, kecepatan saya ini udah 80 km per jam untuk menghindari tabrak belakang karena saya masuk ke jalur utamanya mungkin kayak keong gitu. Enggak, jadi jalur mau masuk itu saya justru langsung melakukan akselerasi, injek gas dalam-dalam sehingga pada waktu bertemu dengan jalan utama kecepatan saya udah setidaknya menyamai dengan kendaraan-kendaraan yang di jalan tol ini. Seperti itu kira-kira teknik yang saya lakukan untuk join ke jalan tol. Oke, balik lagi tadi ke mobil Thailand. Jadi tadi saya ngeliat tuh waktu saya parkir, saya ngeliat ada mobil. Saya tuh nggak perhatiin sih plat nomornya, pertamanya begitu. Terus saya ke toilet, ke tandas, waktu saya balik, kok di Malaysia ada Innova diesel ya? Saya lihat itu 2,8 V. Terus saya lihat lagi platnya. Oh, Thailand. Dan saya kaget lagi 2,8 2.8 V. Waduh, ini mesinnya sama yang dipasang di Fortuner yang baru tuh yang 2,8. Innova di Indonesia yang diesel itu Innova Reborn mesinnya cuma 2400 cc diesel. Itu aja kalau di tol, saya ketemu di tol larinya udah kayak setan. Ini yang versi Thailand, buset dah, 2.8 2800 diesel. Dan nggak kebayang tuh kalau Innova itu versi Thailand itu juga ada di Indonesia. Walaupun kita tahu itu mobil emang buatan dari sini, buatan Kerawang gitu, cuman yang versi Thailandnya beda. Kalau di tol biasa tuh kan saya sering ketemu nih yang Innova tuh ganas-ganas tuh, Innova yang diesel tuh larinya kayak setan. Kalau yang 2,8 kayak apa ya? Buset dah, nggak kepikir saya. Apalagi kalau mungkin udah dicun jadi cumi-cumi, pasti apa ya, mendekatkan diri kita kepada yang maha kuasa. Barangkali kayak gitu dah. Jadi mungkin karena alasan itu nggak ada yang versi 2,8 di Indonesia. Tapi entahlah, strateginya Toyota Astra kita nggak tahu. Ya, setelah istirahat tadi, saya udah lumayan seger. Tadi saya sempat makan sebentar. Makan itu ya buat nambah stamina, tapi nggak berani banyak-banyak, ntar takutnya ngantuk. Karena kalau udah kena nasi, saya biasanya ngantuk. Jadi ini kita kemudian lanjut lagi menuju utara. Perjalanan masih panjang. Kalau saya pikir-pikir mungkin saya baru menempuh jarak baru sekitar 150 km lah dari target 400. Nah, karena tadi habis makan minum, saya kebelet kencing. Ini kebetulan ada rest area lagi, masuk lagi rest area. Saya akan menuju tandas. Kita parkir, kita cari
di manakah ada tandas. Itu dia tandas. Ada mobil keluar, kita parkir. Gak lama sih, saya cuma kira-kira 2 menit aja, kemudian langsung berangkat lagi, tancap gas lagi, kita menuju utara lagi. Tujuan akhir hari ini adalah menuju Georgetown, Pulau Pinang. Pinang atau Pinang atau Penang, orang Malaysia bilang Pinang sih, pening mikirnya. Oke, seperti biasa tadi, begitu mau masuk saya tancap gas, melakukan akselerasi, jadi nggak model alon-alon asal klakson gitu. Nggak ada klakson di Malaysia. Klakson di Malaysia artinya ofensif, artinya kurang ajar ini, ngajak berantem nih kalau sampai klakson-klakson. Sini jalan tolnya mewah bener ini, sepi kayak begini, 3 lajur. Buset dah. Nih kalau di Indonesia, kalau 3 lajur ini nunggu macet parah ini, baru dibangun. Ada contohnya aja tuh yang di jalan tol Kanci, Palimanan Kanci. Itu isinya truk-truk melulu di lajur 1 sama lajur 2. Akhirnya mobil kecil dibuat bahu jalan. Kapan ini yang di Pali Kanci dilebarin? Udah waktunya dilebarin. Ini makin ke utara makin sepi jalannya. Jadi setelah tadi istirahat terakhir yang di Tanjung Malin, ini ngerasa jalannya makin lengang, makin gatel sebetulnya kaki nginjek. Nah terus terang di jalan sini kadang-kadang saking kosongnya gak kerasa, dan jalannya juga bagus walaupun naik mobil yang suka dihina-hina kalau di Indonesia LCGC itu. Ini saya lari bisa ke 130, kadang beberapa udah nggak sadar itu hampir sudah 140, saking jalannya mulus. Dan juga ya mobil di sana tuh bensinnya, minumnya kualitasnya cukup baik. Jadi oktan yang paling rendah di Malaysia itu oktannya RON 95, di atas itu ada 97, ada yang 100. RON 95 itu harganya Rp2.05 saat itu, kira-kira 7.000 perak. Terus kalau yang jalannya sudah jadi 2 lajur sekarang di sini, jadi udah seperti kayak di Cipali ini. Wah tapi juga ini ya, tertib ya, jalannya di kiri, wih kencang-kencang. Jadi kalau mau nyalip memang ke kanan, memang lajur kanan ini hanya untuk mendahului. Kalau udah ya mesti kembali ke kiri. Mau nyalip lagi ya pindah lagi ke kanan.
begitu deh. Kalau sebelumnya saya 3 lajur, saya stay-nya di tengah nomor 2 atau kadang yang paling kanan nomor 3. Kalau di sini ya kita harus tahu diri, kembalilah ke kiri setelah menyalip, balik ke kanan lagi. Kalau udah seperti ini, kita salip mobil patroli tol kiri, ada truk, nggak jadi. Kalau sudah kosong ya kita kembali lagi ke kiri, ada truk lagi di depan, kita overtaking lagi. Sepi di depan, kita ikut mobil di depan, langsung ambil kiri. Sebetulnya kalau begini jadi nggak ngantuk karena kita kiri kanan. Kalau stay terus saja di kanan mulu pasti ngantuk lah. Tapi kalau kita nyalip ke kanan, habis nyalip ke kiri, ya menurut saya sih mengurangi rasa kantuk. Tapi nggak tahu lah kalau Land Rover atau pengalaman orang kan macam-macam. Melambat. Ada apakah ini? Kita lihat apakah ada kemacetan atau kita lihat saja. Nggak ada apa-apa. Oke, kita tancap lagi kalau begitu. Wih, mobil patroli. Asli deh, ini bosen kalau nggak biasa lewat jalan tol lurus, kosong, dan yang terutama sepi. Mobilnya nggak bisa cepet, ngantuk dah. Oke, perjalanan masih jauh, kita harus semangat, gas terus walaupun pelan tapi harus waspada. Kayaknya saya perlu tempat istirahat lagi deh nih kayaknya. Coba kita lihat gimana nanti. Ini mobil patroli yang tadi. Saya ini jalan pelan, ternyata ada yang lebih pelan lagi dari saya. Rupanya ya gitu, cuman ya nggak pelan-pelan banget lah. Ini saya jalan 90, nggak sampai 100 ini kayaknya, karena saya merasa sudah agak lebih letih. Jadi walaupun tadi udah istirahat setengah jam, ini baru nyetir sebentar, kayaknya udah capek lagi gitu. Ya, mobil tadi kencang, saya mau ke kanan, lihat ada mobil kencang, jadi ya nunggu. Jadi kayaknya tipis dari ngambil truk tadi, tapi sebetulnya enggak sih. Papan nama tadi ada tulisnya hentian sebelah Ladang Bikah kalau tidak salah.
hentian sebelah ladang Dikah 500 meter. Berhenti nggak ya? Nggak deh, lanjut, masih kuat. Nah, ini dia tadi hentian sebelah. Apa bedanya sama rest area? Di Malaysia ini ada dua istilah, setahu saya yang saya temuin. Hentian sebelah, dan satunya tulisannya RNR. Seperti biasa kan, karena penasaran, ada hentian sebelah, ada RNR. Maka sumber pertanyaan tuh sumber pertama. Kenapa ngomong jadi belepotan. Sumber pertama untuk tanya ya siapa lagi kalau bukan tanya sama si Mbah Google. Rupanya kok di Malaysia itu memang ada dua istilah. Jadi itu berdasarkan fasilitas, beda di fasilitasnya. Hentian sebelah itu sebetulnya juga rest area, tapi fasilitasnya kurang lengkap. Biasanya kalau hentian sebelah itu nggak ada pompa bensin, tapi ada toilet, ya tempat parkir, seperti itu. Dan kemudian ada istilah lagi RNR. Mereka spell alfabet itu menggunakan ejaan Inggris, jadi nggak ABC kayak kita ABC, tapi dia ABC. Nah, RNR maka dia akan spell dengan RNR. Nah, RNR menurut si Mbak Google itu rehat dan rawat area. Jadi Rest and Service Area, RSA, seperti itu. Nah, untuk yang RNR, rehat dan rawat, nah itu fasilitasnya komplit gitu. Jadi kalau di Indonesia itu yang tipe A, jadi palu gada, apa aja lu ada, apa lu tanya gua ada ya, kira-kira begitu. Beberapa tempat yang RNR itu ada penginapan juga, ada hotel di situ. Kalau orang mungkin istirahat, ada pompa bensin, ada bengkel untuk perbaikan ringan. Seperti itu. Ada toilet, ada restoran, komplit dah. Jadi itu yang RNR. Kalau hentian sebelah artinya ya cuman buat berhenti, pipis stop, kemudian berangkat lagi. Jam sudah 13.15, jam Malaysia 14.15. Artinya saya udah 11 jam lebih, hampir 12 jam sejak bangun pagi tadi di Jakarta. Nah, ini terus terang kemampuan menyetir udah melemah. Lihat itu di sebelah kanan, mereka kencang sekali, dan ini kecepatan saya kalau nggak salah cuma tinggal 70-80. Saya sudah merasa lelah, ngantuk. Nah, itu kayaknya ada hentian, ada RNR. Jadi saya akan istirahat di sini, istirahat supaya menghilangkan rasa kantuk. Kita akan masuk di sini, RNR Tapah. Saya akan parkir. Ini kecepatannya udah pelan ini. Cuman sekitar udah 50-40 dah. Ini masuk ini udah tinggal 40. Aduh, sampai juga. Terus terang ini, mata udah berat. Jadi sebelum terjadi apa-apa, kalau ngantuk, tidur. Kalau ngantuk jangan nyetir. Kalau nyetir jangan ngantuk. Kira-kira seperti itu. Kita cari tempat istirahat. Di mana? Mana ya yang teduh? Nggak ada, ini panas banget ini. Ya udah di sini aja deh. Dan kita tidur dulu. Bye bye.